Kalau di Twitter kan enggak, ya. Karena basisnya informasi, reputasi, kredibilitas, ya. Gak apa-apa kalau orang yang follow kita itu masih sedikit, tapi orang yang follow kita itu memang sesuai minatnya dengan kita gitu, ya. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Budi Putra, host Tukang IT. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas Twitter ya. Soalnya ada beberapa penonton dari Tukang IT yang meminta saya untuk membahas Twitter. Nah, Twitter adalah media sosial yang fokus pada informasi sebenarnya, berbagi informasi. Berbeda dengan Instagram yang fokus kepada visual, foto ya. YouTube pada video, sementara Facebook secara umum berbagi informasi untuk teman-teman lama. Nah, Twitter memang memiliki keunikan tersendiri dan juga memiliki kekuatan tersendiri jika kita gunakan secara benar dan baik. Berikut 10 tips buat pemula, simak dan tonton sampai selesai ya. Yang pertama yang harus diperhatikan untuk masuk ke Twitter adalah hindari penggunaan akun samaran ya. Karena Twitter itu lebih fokus pada kredibilitas, reputasi seseorang. Tunjukkan saja diri kita ya, taruh nama asli ya, foto asli juga ya kan. Karena harapannya kita bisa berbagi informasi sehingga follower kita atau yang kita follow saling percaya dengan kita, sehingga terbangun suatu hubungan yang kuat, informasi yang saling terpercaya, sehingga kita bisa menikmati manfaat Twitter secara optimal. Oke. Yang kedua, kita harus selektif memfollow akun orang lain. Nah, itu di Twitter ya. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, Twitter tuh fokus pada sumber informasi sebenarnya. Kita gampang tahu breaking news, apa yang terkini, yang terupdate di Twitter. Nah, karena ini merupakan sumber informasi, media sosial yang fokus pada berita dan atau informasi, tentu sebaiknya kita follow orang-orang atau akun-akun yang relevan dengan minat kita, ya. Oke. Yang ketiga, jangan bagikan informasi pribadi. Nah, ini berlaku juga untuk media sosial yang lain. Jangan gunakan atau bagikan informasi pribadi kita yang tidak perlu ya, misalnya alamat rumah, anak, nama adik, kakak, gitu, ya kan? Hindari. Periksa aplikasi yang digunakan. Ya, nah ini kalau kita menggunakan browser untuk mengkonekkan akun Twitter kita ya, apalagi sudah minta username atau password. Pastikan kita jangan sembarangan untuk menginput username dan password kita di aplikasi lain di luar Twitter, apalagi itu berbasis browser maupun berbasis apps di Android atau iOS ya. Jadi hindari, karena ini bisa berbahaya, akun kita bisa disalahgunakan oleh orang lain. Yang kelima, waspadai DM, direct message atau inbox ya, kalau di Instagram ya. Kadang-kadang kita terima tuh DM dari akun yang memang sudah familiar, yang kita follow, tapi sebenarnya yang ngirim bukan mereka gitu. Ya hati-hati, jangan asal klik link lah yang masuk ke Twitter DM-nya ya. Siapa tahu itu phishing ya, seperti kita klik, kita diarahkan ke situs yang lain dan itu bisa mengambil data-data kita. Cara yang paling gampang adalah waktu kita terima DM yang mencurigakan dan kita tahu username-nya sudah kita follow, kita mention aja di Twitter dan tanya kira-kira ini Anda barusan kirim DM ke saya ya, untuk memastikan aja. Kalau memang ternyata itu valid, ya boleh kita buka. Blok dan laporkan spam. Nah, ini suatu yang memang penting di Twitter karena memang informasi akurasi sangat penting ya. Kalau ada orang yang sering banget mention kita, nge-tag kita ya, kita nggak pernah kenal juga, terus
informasi yang dibagi juga nggak relevan sama kita, blok aja orangnya dan laporkan spam. Jangan ragu ya, karena semakin clean ya, semakin rapi kita di Twitter, kita semakin bisa menikmati atau mengoptimalkan manfaat Twitter buat kita sendiri. Yang ketujuh, jangan terlalu berharap punya banyak follower. Nah, obsesi banyak follower itu harus dikurang-kurangin nih kalau di Twitter. Kalau di Instagram masih oke lah, atau di TikTok masih oke ya. Karena orang memfollow kita tuh basis minatnya lebih kepada visual, hiburan, gaya hidup, hal-hal yang lebih ringan sebenarnya. Ya, kalau di Twitter kan enggak ya, karena basisnya informasi, reputasi, kredibilitas ya. Gak apa-apa kalau orang yang follow kita itu masih sedikit, tapi orang yang follow kita itu memang sesuai minatnya dengan kita gitu ya. Kita senang berbagi informasi tentang bisnis, tentang musik, atau film, K-pop, dan lain sebagainya. Yang memfollow kita juga punya minat yang sama, mungkin baru sedikit, nggak apa-apa. Nilainya jauh lebih besar. Gunakan bookmark, ya. Nah, bookmarknya penanda, ya. Memang di Twitter kalau ada tweet yang bagus, kan kita bisa like aja sebenarnya kan. Tapi jangan lupa yang kita like itu bisa dilihat oleh follower kita juga. Orang bisa tahu apa yang kita like, ya. Makanya jika ada informasi atau tweet yang ingin kita simpan atau ingin kita baca belakangan, mending gunakan fitur bookmark ya. Itu hanya kita yang bisa baca, dan kita begitu kita punya waktu kita lihat, kita baca lagi. Oke? Tapi bukan berarti jangan menggunakan like sama sekali. Boleh aja gunakan like untuk sesuatu yang kita tidak keberatan follower kita tahu. Oke? Ya, yang sifatnya umum lah. Yang kesembilan, gunakan hashtag seperlunya. Nah, ini mirip juga dengan di Instagram. Ada hashtag, tapi jangan terlalu banyak. Di Instagram kita boleh dong, ya, taruh hashtag sebanyaknya, sebanyak mungkin, sehingga semakin banyak yang datang, yang nyangkut, masuk ke feed kita di Instagram, dan mereka nge-like foto atau video kita. Kalau di Twitter, hindari banget. Ya, hindari banget. Malah kalau perlu, hashtag itu hanya digunakan untuk tweet-tweet tertentu aja. Misalnya ada breaking news, ya, lagi rame apa gitu, ya, kita pasang hashtag. Ya. Tapi kalau tweet-tweet biasa, normal, kita lagi baca apa, atau ketemu siapa, atau lagi memikirkan apa, atau sedang mempelajari apa, atau habis nonton apa, terus ada sesuatu yang mau kita ungkapkan, nggak perlu pakai hashtag. Ya, hashtag itu hanya digunakan untuk momen-momen tertentu yang sehingga follower kita bisa menemukan tweet kita karena memang terkait dengan informasi atau peristiwa tertentu. Ya, jadi sangat selektif. Terakhir, gunakan Twitter list. Nah, Twitter list ini sebenarnya fitur yang menarik tapi nggak terlalu populer di Twitter. Ya, maksudnya apa? Kan kita sebenarnya kalau kita memfollow beberapa orang yang minatnya sama, ya, tapi kan kalau kita ikuti di timeline kita, kan nyampur tuh, ya, dengan tweet-tweet yang lain, ya. Nah, tidak ada salahnya, ada beberapa akun yang kita save masuk ke Twitter list, ya, dan listnya dikasih nama, K-pop misalnya, e-commerce, ya. Films ya, atau komik ya. Jadi ada banyak fitur yang bisa digunakan di Twitter. Itu dulu ulasan saya mengenai Twitter. Sampai jumpa pada video-video tutorial berikutnya. Salam.